Henshin! Masih hype dengan debut dan juga penampilan dari Final Form Kamen Rider Geats, yaitu Kamen Rider Geats 9. Di video kali ini Ana mau langsung bikin perbandingan dari berbagai macam aspek untuk debut Final Form 2 Kamen Rider terakhir di era Reiwa. Yang berarti ini perbandingannya hanya dari Kamen Rider Revised dan juga Kamen Rider Geats. Di video yang sama tahun lalu Ana bikin perbandingan 3 Final Form Kamen Rider di era Reiwa dari Zero One, Saber, sama Revised. Kalian bisa nonton lagi juga tuh yang itu pembahasannya seru banget asli ya. Kok yang sekarang itu cuman Revised sama Geats aja kan? Jadi ya biar nggak terlalu luas lingkaran bahasannya, dan juga biar nggak terlalu monoton juga, dan bakal jadi panjang banget kalau kita bahas yaitu 4 Final Form dari 4 serial sekaligus ya. Jadi di sini kita bahasnya ya dari 2 rider ini aja gitu, Revised dan juga Geats ya. Jadi perbandingan selanjutnya Ana bikin di serial setelah Gachard aja kali ya. Jadi biar balik lagi jadi 3 serial. Jadi Geats, Gachard, dan si rider yang bakalan tayang 2025 nanti. Memang masih sangat lama, tapi ya di sini Ana ancang-ancangnya ya sudah seperti itu gitu ya. Disclaimer juga sebelumnya, video perbandingan ini juga dibuat bukan untuk semakin menyudutkan Revised yang emang udah sering diceng-cengin ya. Tolong dicatat ya, siapa tahu ada yang berpikir ya ke situ ya. Di sini kita murni diskusi aja dan fokus ke debut Final Form masing-masing. Apakah ini perbandingan yang pantas dan juga apple to apple? Mengingat Revised 2 rider nih yang jadi Final Form kan ya, si Revised dan juga Vice. Ya kita fokus sesuai dengan kategorinya aja, yaitu Final Formnya. Nah, konten perbandingan yang sumbernya dari Agan Reza ini sudah pasti sifatnya itu subjektif alias selera pribadi, karena dari berbagai macam aspek juga nilainya ya. Jadi nggak cuman pluk udah ini terbaik gitu, enggak teman-teman ya. Ada berbagai macam aspek. Sampai akhir pembahasan akan tetap seperti itu ya soal subjektifnya. Bukan berarti isi di video ini tuh akan jadi hasil final si ini tuh lebih baik gitu dari si itu ya. Jadi sekali lagi semua kembali ke subjektivitas alias selera pribadi ya. Ini Ana udah ngomongin di perbandingan waktu itu juga ya. Jadi tolong banget di bagian ini disimak biar nggak salah kaprah. Biar pembahasannya enak, untuk konten perbandingan 2 Final Form Rider ini bakalan Ana pisah ke berbagai aspek seperti kayak kemarin teman-teman ya. Jadi biar tertata dan kita fokus ke satu pembahasan ke pembahasan lainnya, dan biar nggak pukul rata juga seperti yang Ana udah omongin tadi di atas ya. Jadi setiap rider ini debut Final Formnya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi seperti kayak bentuk form, sound henshin, itemnya, debutnya, dan lain-lain. Banyak di sini pokoknya ya. Tapi sekali lagi di garis bawahi yang paling jadi pembahasannya ya soal debutnya teman-teman ya. Jadi kita ngomongin Final Form yang beraksi atau keluar di episode debutnya. Jadi nggak akan ngomongin ketika dia itu udah fight di episode lain ya, udah episode-episode setelahnya. Enggak teman-teman ya. Jadi apa aja sih aspek-aspeknya? Langsung aja Ana sebutin lagi satu persatu ya. Jadi pertama yang paling penting itu pastinya soal formnya. Terus juga ada soal itemnya, ada sound henshin, ada pose henshin, terus juga ada sequence dan juga efek perubahannya. Terus juga ada ability si Final Formnya, ada fight-nya, ada enemy presence-nya, ada proses item atau proses mendapatkan Final Form yang bersangkutan. Terus juga ada main character development, insert song or BGM, terus juga overall debut dan juga episodenya. Jadi ya chill aja nontonnya teman-teman sambil santai, nggak usah terlalu kritis ya teman-teman ya. Jadi ini bukan voting pemilihan presiden juga Pak ya. Jadi langsung aja kita bahas ya teman-teman ya. Jadi abis nonton kalian juga jangan lupa komentar di bawah deh dengan ngikutin aspek-aspek pembahasan Ana ini. Jadi nanti aspek-aspeknya akan Ana pin langsung di kolom komentar teman-teman. Tinggal nanti kalian copy paste aja nih di komentar kalian ya. Jadi pertama itu dari form nih yang kita bahas ya. Jadi kedua Final Form ini tuh mengusung tema yang agak sedikit berbeda. Maksudnya gimana Gan? Dimana pattern dari 3 rider sebelumnya adalah back to basic. Ingat kan? Rame banget soal itu, back to basic ya. Dan juga dengan simple-nya itu ya. Jadi simple nggak lebay gitu Final Formnya. Jadi di Geats 9 menurut Ana sih di sini agak berubah ya. Memang masih ada rasa-rasa basic dari Geats-nya seperti kayak bentuk helmet rubahnya yang selalu seperti itu gitu ya, konsisten. Tapi di situ ya diimprovisasi jadi lebih keren, tapi penambahannya itu nggak lebay. Tapi Geats 9 ini tetap masuk ke salah satu kategori Final Form yang lumayan megah sih menurut Ana ya. Jadi ada beberapa kekurangan yang Ana temukan di fandom yang katanya kurang nyaman ya sama Geats 9 ini ya. Jadi katanya lingkaran di perut ya, dan juga di bagian celananya si Geats 9 ya. Ya kalau Ana boleh jujur bagian celananya emang kayak agak kurang sih ya. Kayak pakai kolor kedodoran ya. Kalau Ana Ultimate Revised ya keren sih ya. Jadi sangat inget banget momennya teman-teman ya, dimana ya banyak kekhawatiran lah, dimana form Revised rata-rata ya memang banyak dikomentarin secara negatif ya. Tapi setelah Ultimate Revised ini muncul, wow, lumayan keren di sini ya. Jadi
lumayan jadi penghibur gitu. Dimana basic form yang Rex Genome itu seperti kayak pakai armor lagi ya. Dan armornya ini menurut Ana keren karena ada kayak semacam space suit gitu ya yang ada transparannya. Di awal aja Ana udah dibuat agak bingung ini asli ya sama formnya ya teman-teman ya. Jadi untuk dari segi form Gits 9 pertama sih ya, dan kedua baru Ultimate Revise. Walau ini bedanya tipis ya, ibarat kalau dikasih skor ya angka 9 dan juga 8,8 ya. Ya, tipis teman-teman ya untuk form ini ya. Dan kedua, ada item nih. Dua item dari dua final form ini tuh punya kesamaan, yaitu bisa sama-sama dipotek alias dibelah dua kayak Kiko. Bagi dong. Jadi Ultimate Revise itu dengan Givart Rex Vice Stem-nya, Ana suka bentuknya futuristik ya, seperti ini nih. Nih, udah disiapin ya. Nih, ini Givart Rex Vice Stem. Dan ketika udah dimasukin ke Revise Driver, teman-teman ya, di sini warnanya itu matching banget sama Revise Driver-nya. Clear ungu, terus juga ada pink-pinknya seperti ini teman-teman ya, matching abis ya. Terus juga beltnya juga terlihat simple banget teman-teman ya, tapi terlihat keren. Dari semua Vice Stem di Revise, Ana berani bilang ya Givart Rex ini favorit Ana banget sih ya. Paling favorit. Dan Gits 9 itu ya dengan Boost Mark 9 Race Buckle-nya, ini juga juara ya, dimana memang setelah dimasukkan ke Desire Driver dan melewati berbagai macam mekanisme ya, akan terbentuk seperti belt baru ya yang dipakai oleh si Gits. Ini konsep yang luar biasa menurut Ana. Kekurangannya memang pas jadi Boost Mark 3 aja sih ya, tapi ya nggak jelek banget menurut Ana ya. Beltnya ya jadi terlihat sangat gendut, karena ya memang proses atau fase finalnya itu ya ketika jadi Boost Mark 9 gitu teman-teman ya. Jadi yang di awal itu kan ya jadi Boost Mark 3 dulu. Tapi ya sekali lagi kalau udah jadi si Gits 9 teman-teman ya, Boost Mark 9 ini ya, keren banget ya, matching banget sama form si Gits 9 ya yang warnanya putih dan juga merah itu. Aduh, di sini juga bingung asli teman-teman ya, bisa seimbang aja nggak sih? Anda jawab seri aja kali ya untuk bagian item ini ya, untuk soal item ya. Jadi baru 2 kategori tapi udah sengit terus di sini sampai bikin Anda bingung ya. Seri aja ya, maaf teman-teman ya, belum ada pemenangnya nih kalau untuk kategori item. Dua-duanya Ana suka soalnya ya. Jadi yuk lanjut aja ya. Jadi untuk ketiga itu ada Sound Henshin. Hal yang paling membedakan suara Henshin dari dua final form ini, satu berisik, satu lagi simple ya. Tapi berbicara soal majesticnya, Gits 9 itu oke banget lah walaupun simple ya. Jadi mari kita langsung dengarkan aja dari suara DX-nya ya. Jadi ini Givart Rex sudah Ana siapkan. Ada Revise Driver juga teman-teman. Jadi langsung aja nih, nostalgia. Akhirnya aku memainkan kamu lagi ya. Kita pakainya yang bagian si Iki aja ya, si Revive ya. Oke, kita cap. Wow, keren sih. Ini dia. Henshin. Oke, seperti itu ya. Wah, berasa nostalgia banget. Padahal baru setahun lalu, teman-teman ya. Aku cinta Revise. Lumayan lah, teman-teman ya. Tapi ya sangat panjang sekali, teman-teman ya, untuk suara berubahnya menurut Ana ya. Dan untuk Gits 9, karena Ana belum review, apalagi punya DX-nya, jujur aja nih, belum punya apa ya. Jadi mari kita dengarkan audionya itu langsung dari PC Ana aja ya. Jadi ini source-nya itu dari channel YouTube Bandai Mania teman-teman ya. Let's go, langsung aja kita dengarkan suara Gits 9. 1, 2, 3. Slow dong bos. Standby-nya Ana suka banget, berasa gagah banget gitu ya. Memang ini salah satu yang harus dilakukan di final form tuh. Standby masih sama. Keren sih. Simple tapi majestic gitu ya. Mantap ini Gits 9. Oke, sekarang saatnya memilih manakah Sound Henshin yang terbaik. Pertama Gits 9 sih menurut Ana ya. Soalnya ya simple gitu ya. Kalau Revise tuh
aduh kenapa sih selalu berisik gitu ya. Capek Anda juga ya kalau ngedit review di Xia tuh panjang banget gitu ya nyanyiannya ya. Baru kedua ya Ultimate Revice teman-teman ya. Tapi sekali lagi menurut Anda sih ya dua-duanya tetap keren ya, tapi GITS 9 ya lebih unggul ya. Langsung kita ke yang selanjutnya. Yang keempat itu ada pose Henshin ya. Jadi keempat ada pose Henshin. Kedua final form ini ya menyajikan pose Henshin yang berbeda di final formnya ya. Jadi yang selama ini ya seperti itu terus gitu ya. Sementara ketika mereka ini mencapai final formnya, mereka itu menghadirkan si pose Henshin yang berbeda. Tapi tetap pada pakem utamanya ya, dan nggak banyak yang berubah menurut Ana ya. Jadi kalau Iki dan Vice itu dengan cast mereka harus dulu ya si Vice Tem masing-masing, dan harus ada sedikit sinkronisasi gerakan juga ya antara Iki dan juga Vice. Dan untuk Aceng keren sih menurut Ana ya, dimana di awal itu dia bikin gerakan seperti kayak mutar tuas gitu, dan ditutup dengan petikan jari ya, yang sudah jadi ciri khasnya itu dari dulu, dari sejak si GITS ini tuh tayang ya. Jadi untuk pose Henshin GITS 9 pertama dan Ultimate Revice itu kedua ya. Jadi tetap keren GITS sih menurut Ana ya. Jadi elegan aja gitu ya. Oke, lanjut ke poin yang selanjutnya. Ini adalah nomor 5. Ada sequence dan juga efek perubahan. Maksudnya kayak gimana? Nah, dengarkan nih ya. Jadi Ultimate Revice itu setelah diawali dengan Potek Vice Tem, dipencet terus dijigong ya. Jadi keluar logo masing-masing rider di belakangnya ya. Terus masih ada itu chat yang nge-pop up gitu teman-teman ya. Dan juga dilanjut dengan keluar robot T-Rex super gede. Yang kepalanya itu adalah si Vice Tem Givar T-Rex-nya ya. Jadi kepalanya si T-Rex-nya ini yang gede ini ya. Jadi ini bagian yang paling keren menurut Ana ya. Terus si Revice dan Vice-nya itu jadi basic form dulu, nggak langsung jadi final form-nya. Baru seperti kayak pakai armor lagi ya. Dimana armor dadanya itu duluan ya, dada sampai ke kaki, dan helmnya itu belakangan dipakai gitu. Mereka kayak ala-ala Go Onger lah ya, made on gitu. Cuman yang Anda sayangkan ya di debutnya dan bahkan seterusnya itu masih diiringi dengan kualitas CGI yang agak buruk ya. Jadi apalagi ketika dipakai itu armornya teman-teman ya, dan juga helmetnya terlihat proporsi Revice sama Vice itu agak petot-petot kayak gitu ya. Dan untuk GITS 9 keluar semacam tuas yang harus diputer sama si Aceng ya, gitu ya. Terus diambil pose selanjutnya dengan kayak ngelempar ke belakang gitu ya, untuk bagian si kayak yang dia puter itu ya. Terus muncul semacam kayak mekanik lingkaran yang terbuka di belakang ya. Dan di kirinya dia kita melihat masih konsisten si GITS ini ya, dengan font cast buckle masing-masing. Dimana ya tulisannya di sini Boost 9 ya. Selain itu muncul juga rubah yang agak mungil ya, untuk jadi armornya si GITS 9 nantinya. Dan langsung emang ada mainannya juga tuh dari Revolve Chain Series. Pernah Ana review juga teman-teman ya itu ya. Dimana rubahnya ya bisa kita pretelin lah istilahnya, dan jadi armor untuk si GITS-nya. Jadi ya konsepnya kayak gitu. Dan yang masih konsisten adalah soal retakan tanah yang keluar cahaya warna biru gitu ya. Jadi kayak prek gitu. Dan itu masih terjadi di episode 39 kemarin, dimana nanti nyambung jadi ekor rubahnya si GITS. Ini keren sih teman-teman ya. Jadi kayak berasa apa ya, menakutkan gitu ya. Jadi untuk sequence dan efek Ana harus bilang Ultimate Revice Ana ya lebih suka sih di sini ya. Jadi konsepnya unik aja gitu ya, pakai armor, pakai helm gitu. Terus juga armornya juga cukup keren menurut Ana ya. Dan juga untuk bagian robot T-Rex-nya itu Ana suka banget ya. Jadi itu bukan bagian yang jadi mengganggu menurut Ana. Itu jadi yang kerennya menurut Ana ya. Jadi kayak wah, jadi kayak robot T-Rex muncul segede gitu pas mereka itu lagi berubah jadi final form ya. Itu sisi majesticnya gitu. Kalau GITS 9 ya agak-agak mirip Build Hazard ya, yang mau berubah jadi rabbit-rabbit atau tank-tank gitu ya. Jadi kayak ada si binatang mungilnya terus jadi armornya dia. Subjektif ya soal ini ya. Ultimate Revive keren menurut Anda ya. Jadi itu dia untuk sequence dan juga efek perubahan. Dan untuk poin nomor 6 itu ada ability teman-teman. Nah, jadi ini bukan soal power scaling, tapi ability khusus atau unik dari setiap final formnya. Ini juga jadi hal yang Ana selalu nantikan ya. Jadi dari Ultimate Revice, jadi ada kemampuan memperbanyak diri yang cuman keluar di debutnya doang, dengan kualitas CGI yang luar biasa sekali pokoknya itu ya. Terus juga ada Vice yang jadi bola. Dan pastinya mereka itu punya elemen magnet ya. Jadi tiap mereka nonjok itu selalu boom. Apalagi yang kalau udah nonton movie Battle Royale di bioskop, wow luar biasa, nyaring sekali itu di telinga ya, suara-suara kayak ala-ala Mario gitu kan ya. Dan untuk GITS 9 itu ya nggak usah ditanya lagi, kemampuannya itu ya super gila ya, yaitu bisa membentuk ulang dunia yang benar-benar bisa ngefek ke cerita GITS yang sedang berjalan. Nah ini yang Anda suka, ngefek ke cerita, kemampuan atau ability-nya. Jadi nggak cuma di aspek gelutnya doang ya.
Jadi ya soal ngancurin gedung, dibangun lagi, ngancurin kaca, dibangun lagi, itu cuman contoh kecil aja ya. Tapi Gits 9 ini memang punya kemampuan luar biasa gila dan bisa nyambung sama konklusi akhir ceritanya Gits ya. Seperti yang Ana udah jelaskan dibahas-bahas. Ana suka yang gini ya. Selain itu kecepatan si Gits 9 ini ya jadi luar biasa gila ya dibanding para foam boost sebelumnya. Dan sudah jelas berarti soal ability, Gits 9 sudah merebut hati Ana jauh dengan Ultimate Revice ya. Ketika udah gelut dan juga mengeluarkan ability masing-masing, Gits 9 juara banget ya. Dan nomor 7 itu ada fight-nya ya. Jadi ya Gits 9 lah, jelas ya, udah langsung tak jawab tuh ya di awal ya. Jadi bukan berarti Ultimate Revice itu jelek teman-teman, tapi overall fight-nya terkesan agak terlalu biasa ya. Apalagi dengan kemampuan Kage Bunshin-nya yang bikin ilfeel pastinya. Jadi itu keluarnya juga cuman 1 episode ya. Jadi episode-episode berikutnya kagak ada. Ya mending dari awal kagak usah dimunculin bos ya. Lu bikin susah-susah itu Kage Bunshin yang bikin ilfeel ya. Ya mending gak usah dikeluarin pak ya dari awal. Jadi beda dengan Gits 9 yang memang diiringin dengan koreografi yang benar-benar apik ya. Apalagi bagian shh gitu. Itu keren banget pak. Dibarengi juga ya dengan kemampuan yang bisa membentuk kembali dari Gits 9 itu yang luar biasa ya. Jadi singkat padat jelas udah Gits 9 juara untuk perihal fight-nya ya teman-teman. Ultimate Revice kedua. Dan untuk nomor 8 poinnya itu ada enemy presence ya. Jadi maksudnya gimana ini kehadiran musuh teman-teman ya. Jadi kehadiran musuh di debut Final Form tentu ya patut diperhitungkan di sini ya. Biar kita tuh ada kepuasan gitu. Debut Final Form, tes kekuatan baru harus ada samsaknya di sini ya. Jadi Ultimate Revice itu ada siapa? Hell Gifterian dan para kroco Gifu Junior ya. Harusnya sih lawan antara Gifu atau Akashi gitu ya. Menurut Ana sih baru kerasa gitu sisi emosionalnya ya. Dan untuk Gits 9 sebelum debut ya ada kekhawatiran besar bakalan melawan Yamato yang itu lagi. Ternyata langsung melawan Big Boss ya. Dan petinggi besarnya di episode 38 waktu itu, yaitu sang eksekutif produser pertama di GP, yaitu Shuel ya, yang berubah menjadi Kamarader Geiza. Ini dirasa pas menurut Ana ya, karena di episode itu kita itu udah dibikin sedikit kesal dengan Shuel yang mengkhianati Niram nih ya, bisa dibilang. Jadi kematian Niram juga salah satu tindakan yang mungkin memang harus dilakukan gitu, menyambung sama faktor ini gitu. Apalagi soal kepuasannya di mana si Gits 9 itu langsung menyiksa si Shuel ini tuh lumayan satisfying ya. Ya yang paling satisfying Ana udah tahu ya, jawaban kalian semua juga. Yang diperangkap di tanah teman-teman ya, terus dihajar sepuasnya sama si Gits 9 ya. Jadi sudah jelas untuk uratannya Gits 9 ini pertama dan kedua itu baru Ultimate Revice. Itu dia soal kehadiran musuh ya. Dan nomor 9 itu ada proses item atau proses mendapatkan final form yang bersangkutan. Jadi proses Giffard Rex Spice Time menurut Ana sih malah jadi salah satu kekurangan terbesar ya di episode debut Ultimate Revice waktu itu. Jadi proses utamanya itu ada di operasi bapaknya Iki ya, si Genta Igarashi, di mana relasinya itu dia itu bisa digali lebih gitu di bagian ini ya. Jadi banyak penjelasan yang kurang pakem dan juga tiba-tiba macam Vice Time-nya itu harus dipotek dulu kalau mau sempurna gitu kan. Aha, maksudnya gimana mau sempurna harus dipotek ya? Padahal jelas-jelas ya memang belum sempurna gitu ya. Terus tiba-tiba terbang juga itu ya Vice Time-nya kembali ke Gifu. Dan dari awal banget juga Vice Time ini tercipta kan dari si George Karizaki bikin juga menurut Ana sih nggak ada dasarannya sama sekali gitu. Ya tiba-tiba ya bikin aja gitu ya. Dan untuk Boost Mark 9 Race Buckle juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat di sini ya. Karena awal muncul dan acang berubah jadi Boost Mark 3 juga munculnya ya secara keajaiban di sini ya. Setelah si patung Mitsume itu runtuh ya. Apalagi nggak dijelaskan lebih lanjut juga kan di episodenya itu. Wah gimana nih munculnya ya. Jadi harus kita yang nangkep gimana bisa dapetnya, dan jujur ya Ana agak kurang suka gitu sama item yang tiba-tiba muncul dengan alasan keajaiban ya. Dan setelahnya itu ada fase pendalaman yang jadi bagian proses Aceng itu sebelum berubah menjadi Gits 9 ya. Itu juga yang jadi konklusi arc tersebut ya. Itu Yearning Arc ya, yaitu arc kerinduan ya, yaitu pertemuan Aceng dengan ibunya. Jadi rasanya sih ya masih bisa lebih diterima menurut Ana ya untuk bagian Gits 9. Jadi soal ini ya Gits 9 pertama baru Ultimate Revice ya. Dan poin nomor 10 itu ada main character development. Ini menarik nih ya. Jadi bukan ridernya, tapi di sini kita fokus ke development masing-masing pemeran utama. Jadi ada Rizky Igarashi dan juga ada Ukyo Aceng ya. Jadi untuk Rizky di sini menceritakan relasi dia dengan ayahnya yang mau berkorban ya agar sel Gifu itu bisa disalurkan dan Giffard Rex Vice Time-nya itu bisa selesai. Tapi sayang karena sejauh cerita Revice ini berjalan relasi Iki sama ayahnya itu ya gitu doang ya. Anda juga pernah bilang berasa stranger juga gitu ya. Maksudnya fase cerita dari awal si Revice ini tayang sampai ke
Givar Tracks ini tuh mau tercipta ya. Jadi ya kurang ada relasi yang kuat gitu antara bapak dan juga anak ini gitu ya. Yang patut diacungi jempol cuman bagian Ikki menggagalkan proses operasi bapaknya karena ya nggak rela aja gitu ya si Genta ini mati gitu. Selain itu terciptanya item ini yang nggak ada relasi sedikit pun juga sama Vice yang biasanya setiap episode itu selalu digembor-gemborkan lah relasi mereka gitu ya dan dipermasalahkan ya. Dan untuk Ikkyo Ace ada dua proses ya seperti yang Ana udah jelaskan di bahas-bahas kemarin, di mana pertama dia itu bertemu dengan inner self-nya yang bertopeng rubah, dan kedua itu dengan ibunya si Mitsume yang selama ini tuh dia cari-cari sepanjang serial ya. Kalau di serial kan diceritakan udah 2000 tahun ya nyari ibunya ya. Tapi sedihnya ya pertemuan ini memang harus jadi perpisahan juga ya. Jadi fase pertama ketika bertemu inner Ace itu adalah perihal mempertanyakan tujuan diri sendiri dan juga mengumbar fakta yang memang benar terjadi di kehidupannya si Ace gitu. Dan kedua itu saat bertemu Mitsume itu lebih ke sikap Ace yang siap mewarisi kekuatan luar biasa besar ya, untuk apa ya bisa dibilang ya, untuk membentuk ulang dunia di mana orang-orang itu hidup dengan bahagia dan juga legowo ya, mengukuhkan diri atas kepergian ibunya ya. Jadi Aceng itu memang sudah keren gitu dari episode pertama. Tapi sejak Gits 9 itu presence-nya itu beda, apalagi di episode 39 kemarin kalau kalian udah nonton ya. Benar-benar kerasa kalau dia itu yang punya kuasa atas dunianya dia ya. Apalagi yang pas bagian fight kedua tuh yang si Neon itu diserang sama Yamato kan ya. Terus si Aceng muncul gitu di atas permukaan gitu, itu keren sih teman-teman ya. Berasa masternya gitu ya dia ya. Jadi pertama itu jelas Ikkyo Ace, kedua itu Igarashi Rizky ya. Dan untuk poin nomor 11 itu ada insert song or BGM ya. Jadi untuk Revice, pas bagian Ikki sama Vice berusaha memisahkan Vice Tem kan ya. Vice Kibare itu sampai ke Henshin itu padahal epic loh BGM-nya ya. Jadi BGM yang cukup asing gitu ya di telinga Ana ya. Perasaan Revice nggak pernah BGM kayak gini ya. Tapi sayang kok waktu itu doang ya. Udah gitu, udahnya ya biasa aja teman-teman ya. Pakai BGM lain udahnya ya. Ya, Gits juga menurut Ana sih nothing new dengan tidak adanya opening di episode debutnya atau episode 38. Ternyata malah dipindahkan untuk si bagian lagu openingnya ini ke bagian gelutnya si Gits 9 melawan Geiza Shuel ya. Yes, jadi di sini lagunya ya Trustless ya, jadi nggak ada yang baru di sini. Malah insert song yang berkaitan dengan Gits 9 yaitu berjudul Negai ya, atau Wish artinya. Keluarnya itu pas bagian si Aceng itu mau berpisah sama mamanya sebelum debut Gits 9 ini ya, dibawakan sama pengisi suaranya Mitsume yaitu Yuka Terasaki. Jadi ini menurut Anda juga insert songnya ya kan lebih ke insert song yang mendayu-dayu, sedih, melankolis gitu ya. Masa diiringi di fight-nya Gits 9 gitu ya, yang menggebu-gebu seperti itu, yang nggak pas juga gitu teman-teman ya. Jadi ya udah gitu, nothing new ya, diisinya sama Trustless ya. Jadi bagian ini bisa nggak sih nggak ada pemenangnya gitu ya. Tapi kalau boleh milih ya mending dengerin Trustless yang memang sudah enak dari Anda pertama denger ya. Ya udah berarti pertama Gits 9 ya untuk insert song or BGM, dan kedua Ultimate Revice. Dan untuk nomor 12 ini ya berarti, oh ya ini dua terakhir teman-teman ya. Jadi untuk nomor 12 ada experience membahas nih. Ini lebih tambahan buat Anda sendiri ya. Jadi pas bahas 3 final form kemarin juga ada seperti ini. Jadi yang udah membahas debutnya 2 final form ini masing-masing dalam 2 tahun terakhir nih ya. Jadi ini poin yang lebih ke Agan Reza sih. Jadi ya pasti mengalami lah pengalaman yang spesial gitu ya, atau yang bikin membekas gitu ya selama Anda bahas ya. Jadi setelah bahas apakah masih terngiang gitu ya dengan episodenya. Apalagi proses selama bahasnya juga Anda selalu kasih effort yang lebih gitu ya, berhubung ini juga final form. Makanya Anda juga selalu gembor dan juga selalu janji kan Anda bakal bahas semaksimal mungkin kalau debut final form itu. Jadi Gits 9 itu memang luar biasa. Terbukti karena episodenya itu keren. Anda juga jadi semangat di situ bahasnya ya, walaupun ya channel lagi nggak bisa aktif satu lagi, tapi tetap bahasnya tuh semangat gitu ya. Jadi kayak ada satu penghiburan gitu dia di Ana ya untuk episode itu. Tapi Ultimate Revice walaupun nggak terlalu oke untuk episodenya, tapi Ana bisa bilang cukup berkesan sih ya untuk bagian pembahasannya. Karena Ultimate Revice jadi salah satu penyelamat insight Ana juga waktu itu ya. Jadi bukan gara-gara insight doang teman-teman ya, karena kekurangan Revice waktu itu yang pada saat itu gitu ya, Anda tuh jadi sangat berasa lebih effort gitu ngerjain bahas-bahas Revice episode 38 waktu itu. Kalau Gits 9 di episode 38 kemarin juga ya tentu effort parah gitu ya, dimana proses-prosesnya Anda juga jabarkan secara lengkap banget ya. Karena prosesnya itu bukan ke mekanik itemnya, tapi lebih ke karakternya Aceng dan juga developmentnya. Jadi pertama untuk experience bahas-bahas
Ultimate Revice deh. Dan kedua itu baru Gits 9 ya. Oke, jadi ini nomor 13, poin terakhir yaitu overall debut dan juga episodenya. Jadi ini sih mencakup situasinya, momentum, suasana, effortnya, pokoknya di sini keseluruhan ya teman-teman ya. Jadi langsung aja to the point, Gits 9 jelas pertama dan kedua Ultimate Revice, no doubt gitu ya. Oke. Jadi langsung aja teman-teman untuk mengakhiri video perbandingan ini. Kita bakal bandingkan ya dua power final form ini, yaitu Ultimate Revice dan juga untuk si Gits 9 ya. Jadi untuk Ultimate Revice Anda bandinginnya dari Ultimate Revice aja, karena ya Ultimate Revice dan juga Ultimate Vice itu sama untuk power scalingnya ya teman-teman ya. Jadi kalau ini sih ya udah tercatat teman-teman ya, Anda belum lihat jadi penasaran nih. Jadi kita saksikan bersama-sama dan ini pastinya ya objektif ya teman-teman ya, dan ini ya tambahan aja, oke? Jadi langsung aja kita cek teman-teman untuk Ultimate Revice. Jadi ini ya ngikutin Kamen Rider Wiki aja ya source-nya ya. Punching powernya itu 83,7 ton. Cukup gede nih ya. Ini cukup gede asli. Karena ragu deh Gits 9 apakah bisa menyaingi nih ya. Soalnya kan ketika si Ultimate Revice ini mukul kan boom, boom, ada efeknya gitu ya. Jadi kerasa memang lebih ke situ gitu kekuatannya ya. Dan untuk Gits 9 punching powernya adalah 69,9 ton ya. Jadi 70 lah ya. Bedanya lumayan ya, bedanya 13 ton teman-teman ya. Jadi Ultimate Revice unggul di sini. Dan lanjut ada kekuatan tendangan atau kicking power. Wah, ini gila sih ya. Jadi kicking power dari Ultimate Revice itu 308,1 ton. Ayo Long, Aceng, masa kamu kalah sama Rizky? Kita lihat ya, kicking power dari Gits. Kicking power dari Gits hanya 149,9 ton. Gila men, setengahnya loh. Waduh ya. Dan langsung aja kita ke yang selanjutnya. Ada maximum jump height atau kekuatan lompatan. Jadi kekuatan lompatan dari Ultimate Revice itu 270,7 meter. Lawannya rubah. Ayo dong ya, apalagi dengan Boost 9 Race Buckle ya, kekuatan kecepatan, ayo dong loncat mestinya bisa gitu ya. Kita lihat teman-teman ya berapa. Tetap kalah dong, 169,9 meter doang teman-teman ya. Aduh. Dan lanjut teman-teman untuk yang terakhir itu udah maksimum running speed ya, atau kekuatan berlari. Jadi Ultimate Revice itu bisa berlari 100 meter dalam 0,8 detik. Ayo. Ini Gits harus menang pak ya. Apalagi kita bisa lihat ya, Gits 9 kan set. Masa sih ya, Ultimate Revice itu nggak ada spesifik di kecepatan ya. Kita lihat coba ya berapa. Beda 0,1 detik guys. Jadi Gits 9 itu 100 meter 0,9 detik. Aduh, padahal udah lah Gits 9 aja gitu yang dimenangin ya. Ya udah guys, segitu aja untuk pembahasan 2 Final Form 1 ini. Wow, lumayan panjang videonya teman-teman ya. Tapi ya sekali lagi dinikmati dengan santai aja. Jadi kalian juga bisa nilai masing-masing teman-teman untuk aspek-aspeknya. Sekali lagi Ana bakal pin di komen. Jadi kalian tinggal copy paste aja dan ikutin aspek-aspek pembahasan Ana teman-teman ya. Dan itu dia poin-poinnya kalau dari Ana. Dan sekali lagi ini pembahasannya itu subjektif teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Semoga informatif juga. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam, bye-bye guys.